Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kurnia Hidayati. Saya mahasiswa gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan memasak menu makanan pagi dan selingan pagi untuk pasien penyakit gagal ginjal kronik. Oh iya, sebelumnya apa sih gagal ginjal kronik itu? Jadi, gagal ginjal kronik ini adalah suatu keadaan penurunan fungsi ginjal yang dapat mencapai 60% dari kondisi normal, yang akan mengakibatkan kemampuan ginjal untuk mengeluarkan sisa metabolisme di dalam tubuh menjadi terganggu, sehingga nantinya terjadi penumpukan sisa metabolisme di dalam tubuh yang disebut dengan sindrom uremik. Menurut Chanisti 2020, penyebab dari gagal ginjal kronik menurut Prince 2002 dalam Friedman 2010 yaitu yang pertama terkait infeksi saluran kemih, yang kedua terkait penyakit peradangan yang mana disebabkan oleh yang kedua yaitu penyakit peradangan yang mana pada glomerulonephritis kronik akan terjadi kerusakan glomerulus secara progresif yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Selanjutnya yang ketiga terkait nefroklerosis hipertensif, yang mana antara hipertensi dan gagal ginjal kronik memiliki kaitan yang erat. Hipertensi mungkin merupakan penyakit primer dan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Sebaliknya, penyakit gagal ginjal kronik dapat menyebabkan hipertensi. Kenapa? Karena ginjal berperan pada mekanisme retensi dari natrium dan air. Terkait dari gangguan metabolik, dan yang kelima terkait nefropatik toksik. Nah, tadi kan penjelasan singkat terkait gagal ginjal kronik sudah dijelaskan. Selanjutnya, mari kita simak cara pembuatan menu makanan pagi dan menu selingan pagi untuk pasien gagal ginjal kronik. Yang mana menu makanan pagi yang pertama ada nasi, yang kedua telur dadar, yang ketiga ada tumis buncis, yang keempat potongan buah melon, yang kelima ada susu. Selanjutnya untuk selingan pagi ada puding maizena. Mari kita siapkan bahan-bahan. Yang pertama ada telur, lalu beras, selanjutnya ada buncis seberat 100 gram, lalu bawang putih, bawang merah, dan melon. Pertama-tama mari kita cuci beras, lalu direndam dengan air, lalu dimasak di magicom. Jika sudah matang, beras akan ke mode warm, dan ini beras sudah jadi menjadi nasi. Selanjutnya kita akan memasak buncis. Pertama-tama mari kita tumis bawang merah, bawang putih, dan sedikit cabai hijau. Selanjutnya nantinya kita akan memasukkan buncis secara perlahan. Memasukkan buncis sedikit demi sedikit, lalu kita tambahkan sedikit garam. Setelah itu kita akan menambahkan sedikit air. Lalu kita tunggu hingga nanti airnya menyusut dan tumis buncis jadi. Setelahnya itu kita akan memasak telur dadar. Pertama-tama kita pecahkan telur ke dalam mangkuk, lalu kita kocok telur. Selanjutnya kita masukkan ke dalam teflon. Kita tunggu hingga matang. Jangan lupa diratakan dan dibolak-balik agar tidak gosong. Berikut hasil hidangan. Ada nasi seberat 100 gram, buncis 100 gram, potongan buah melon seberat 190 gram, dan tadi telurnya itu seberat 55 gram, dan susu seberat 200 gram. Selanjutnya kita akan memasak puding maizena. Kita siapkan air sebanyak 700 ml, lalu gula dan agar-agarnya seberat
50 gram, lalu kita akan siapkan air, lalu agar-agar dan gula diaduk hingga merata. Dituangkan, lalu selanjutnya diaduk. Diaduk secara perlahan agar tidak menggumpal. Selanjutnya kita akan menunggu hingga mendidih. Setelah jadi, kita tuangkan ke tempat atau ke wadah. Setelah puding jadi, kita timbang seberat 50 gram. Ini hasil dari puding maizena. Nah, tadi itu kan masakan menu makanan pagi dan menu selingan pagi. Ada tadi untuk makanan pagi ada tumis buncis, nasi, lalu telur dadar, potongan buah melon, dan susu. Dan untuk menu selingan pagi ada puding maizena. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prinsip diet untuk penyakit gagal ginjal kronik. Apa saja sih prinsip diet dari penyakit gagal ginjal kronik? Yang pertama terkait energi cukup. Sebelumnya kenapa saya mengatakan energi cukup? Karena sebelumnya pasien saya itu sudah melakukan hemodialisa, atau ini dietnya itu setelah hemodialisa atau dikatakan post hemodialisa. Makanya energinya cukup. Selanjutnya protein yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh, untuk mengganti protein yang hilang dari proses hemodialisa. Selanjutnya yang ketiga terkait lemak sedang. Yang keempat, perhitungan karbohidrat itu sisa dari protein dan lemak. Selanjutnya kita harus memperhatikan terkait zat gizi mikro, yaitu natrium, kalium, dan kalsium. Nah, ini kita harus memperhatikan dari AKG, angka kecukupan gizi. Selanjutnya, kita tidak boleh memberikan makanan yang harus dihindari pasien. Kenapa? Nanti malah tambah parah dong kalau misalnya ditambah makanan yang harus dihindari malah kita kasih. Selanjutnya, kita harus memperhatikan terkait konsumsi cairan yang cukup, kurang maupun berlebih. Selanjutnya terkait kandungan energi, zat gizi makro dan zat gizi mikro, yang mana untuk makanan pagi energinya itu sebanyak 535,2 kilokalori dan proteinnya sebanyak 19,76 gram dan lemaknya sebanyak 19,3 gram dan karbohidratnya sebanyak 70,8 gram dan natrium sebanyak 210,4 mg, kalium sebanyak 968,47 mg, dan kalsium sebanyak 482,1 mg. Untuk kebutuhan pasien itu untuk energi sebanyak 1808,1 kilokalori, protein sebanyak 69,18 gram, lemak sebanyak 50,22 gram, karbohidrat 271,2 gram, natrium 1300 mg, dan kalium sebanyak 4700 mg, serta kalsium 1200 mg. Jika dipersenkan, maka energinya itu jumlah persennya yaitu 29,6%, dan untuk protein sebanyak 28,56%, lemak 38,43%, karbohidrat 26,10%, natrium 16,18%, kalium 20,6%, dan kalsium sebanyak 40,17%. Itu untuk makanan pagi dengan menu nasi, tumis buncis, potongan buah melon, telur dadar, dan susu. Dan untuk makanan selingan yaitu puding maizena, energinya itu sebanyak 136,47 kilokalori dan proteinnya itu sebanyak 0,07 gram, lemaknya sebanyak 0 gram, hidrat sebanyak 33,47 gram, natrium sebanyak 1,63 mg, kalium sebanyak 2,86 mg, dan kalsium sebanyak 5,65 mg. Dengan kebutuhan yaitu sebanyak energinya 1808,1 dan proteinnya itu sebanyak 69,18 gram, lemak yaitu 50,22 gram, karbohidrat sebanyak
271,21 gram, natrium sebanyak 1300 mg, kalium sebanyak 4700 mg, dan kalsium sebanyak 1200 mg. Jika dibandingkan dengan antara menu yang dibuat dan kebutuhan dalam persen asupan, yaitu energi sebanyak 7,54%, protein 0%, lemak 0%, karbohidrat sebanyak 12,34%, natrium 0,12%, kalium 0,06%, kalsium sebanyak 0,47%. Kenapa sih jumlah persenannya dikit? Karena ini hanya makanan pagi dan menu selingan pagi. Selanjutnya, kenapa saya memilih menu untuk makanan pagi itu nasi, tumis buncis, telur dadar, potongan buah melon, dan susu? Karena bahan-bahan tersebut dapat mudah didapatkan. Selanjutnya, pasien juga tidak mengalami gangguan menelan dan pasien baru melakukan hemodialisa 1 hari sebelum wawancara. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan zat gizi pasien, baik di makro dan mikro. Dan untuk puding maizena itu kita memilih maizena karena puding maizena itu mudah untuk dibuat. Selanjutnya, apa sih kaitan menu yang saya buat dengan Al-Islam Kemuhammadiyahan? Apa saya memilih ayat Al-A'raf ayat 31, artinya makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kenapa saya memilih ayat tersebut? Karena untuk pasien gagal ginjal kronik kita harus benar-benar memperhatikan terkait kandungan gizi yang akan diberikan kepada pasien gagal ginjal kronik. Jika berlebihan itu sangat tidak baik untuk pasien tersebut. Untuk ayat kedua yang saya pilih yaitu Al-Baqarah ayat 168 terkait dengan makanan halal, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi kita tetap, walaupun kita menyusun diet untuk penyakit gagal ginjal kronik, kita juga harus tetap memperhatikan kehalalan dari si makanan yang akan kita berikan. Selanjutnya ada hadis Rasulullah yang direwayatkan oleh Muslim, yang mana beliau mengatakan, untuk setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, penyakit tersebut akan sembuh dengan seizin Allah. Karena apapun penyakitnya, sebenarnya hal yang dapat diperhatikan itu tetap makanannya, dapat dikontrol dengan makanannya. Meskipun pasien tersebut dikasih obat, tetapi asal muasal ya tetap dari apa yang dia konsumsi, seperti makanan dan minuman. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.